Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu saat ada seorang anak muda yang namanya Alex. Sini nggak ada yang namanya Alex ya, nggak ada. Ada? Nggak ada? Hah? Alexander. Iya Alexander ya. Ini Alex. Dia pamitan sama mama papanya. Ma pa, saya mau ke sekolah, saya mau ke ibadah youth. Oh dengan senang hati. Mamanya ya semangat ya nak ya untuk kamu mengikuti ibadah. Nah di tengah perjalanan ternyata si Alex ini ketemu dengan temannya. Dia katakan ayo Lex kita jalan-jalan. Kita ya entahlah kemana. Tapi si Alex bilang saya mau ke youth. Akhirnya karena temannya terus menggoda. Akhirnya si Alex juga itu tergoda untuk mengikuti ajakan temannya, akhirnya dia tidak ke ibadah youth. Di sini nggak ada, di luar sana. Lalu sepulang dari rumah, ditanyalah mamanya, Alex gimana ibadah hari ini? Wah luar biasa, saya diberkati. Ditanyalah mamanya, firman Tuhan hari ini apa? Disampaikan hari ini. Ya pokoknya memberkati sekali mah, memberkati sekali. Ya maksudnya firman Tuhan hari ini judulnya apa? Dari firman Tuhan dari Alkitab apa? Dari mana? Ya aku lupa, pokoknya sangat memberkati. Nah sudah nggak tahu dia ini semakin ngelantur jawabannya. Diam-diam mamanya telepon ketua youth. Telepon. Anak saya ke gereja nggak hari ini? Enggak tante. Ya sudah ketahuan. Enggak tante. Akhirnya mamanya tanya, Lex ini dulu. Kamu hari ini kemana? Jujur aja. Kamu kemana? Ke gereja, ke youth. Jujur aja, kamu jangan bohong. Kamu kemana? Akhirnya mamanya bilang, Mama udah telepon ke ketua youth, kamu hari ini tidak ke ibadah youth. Kamu tidak ke ibadah youth. Akhirnya dia mengaku, iya mah saya diajak teman. Ya kenapa kamu tadi dengan semangat mengatakan saya diberkati, firman Tuhannya luar biasa hari ini. Kamu udah bohong hari ini. Kamu udah bohong. Ada kasus lain lagi. Pada suatu saat ada ujian dan dia anak Tuhan, dia sudah bersemangat, sudah janji, dia mau jujur di dalam menghadapi ujian. Tapi karena tergoda, tidak bisa menjawab akan pertanyaan yang ada, akhirnya dia mengambil lembaran yang dikasih oleh temannya untuk nyontek. Padahal dia sudah berjanji dia tidak akan nyontek. Akhirnya dia tergoda untuk nyontek. Di sini nggak ada, di luar sana. Kalaupun dia datang di sini bertobat. Iya. Nah, jadi dari cerita saya ini, pastikan itu memang terjadi dan juga mungkin juga pernah kita mengalami. Bapak Ibu, ternyata ini bagian daripada mendukakan Roh Kudus. Jadi ini bagian daripada ternyata saya sudah mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan saya sudah mendukakan dia. Mendukakan dia. Gak apa-apa, gak usah terganggu Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus? Apa yang mendukakan Roh Kudus? Atau mungkin sudah kita sering mendengar, ataupun ada yang sudah tahu tentang kata mendukakan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita dicerahkan tentang apa itu mendukakan Roh Kudus. Apa itu mendukakan Roh Kudus? Kita lihat dulu dari Efesus 4 ayat 30.
Efesus 4 ayat 30. Kita baca ayat ini, Efesus 4 ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah kamu mendukakan roh Allah. Sekali lagi 2, 3. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ada tujuan akhir adalah menjelang hari penyelamatan. Penyelamatan. Jadi Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan, jadi kata mendukakan Roh Kudus, jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia memakai kata mendukakan, mendukakan. Tapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya yang berarti lebih daripada menyakiti, menyakiti atau melukai akan Roh Kudus. Jadi betapa dahsyatnya akan pengertian kata ini, ternyata di dalam kehidupan kita keseharian juga kita terlibat di dalam melukai, menyakiti, mendukakan akan Roh Kudus. Ada juga yang bertanya begini, kalau saya sudah menerima Roh Kudus, apakah Roh Kudus akan meninggalkan saya? Nanti saya akan beri jawaban. Jadi ada yang bertanya begitu, kalau saya sudah menyakiti, melukai, mendukakan Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu dia akan meninggalkan saya? Pasti akan timbul pertanyaan begitu. Atau mungkin ada yang bilang, cuek aja, saya gak peduli. Ini penting loh Bapak Ibu, sangat penting sekali. Karena tujuannya adalah akan hari penyelamatan, hari penyelamatan. Jadi jangan sampai di hari penyelamatan Yesus datang kedua kali, kita tidak membereskan akan hal-hal itu. Tidak membereskan hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, tapi itu sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya, kita semua yang melayani jemaat, tanpa disadari, sekali lagi, tanpa disadari kita terlibat di dalam mendukakan, melukai, menyakiti akan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu saya sangat terbeban untuk menyampaikan akan hal ini, supaya kedepannya setelah ini kita berhati-hati. Jadi berhati-hati, jangan sampai kita menyakiti, melukai akan Roh Kudus. Karena yang saat ini yang berkarya dalam kehidupan saudara saat ini adalah Roh Kudus. Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi penghiburan, Dia yang mengingatkan, Dia yang roh kebenaran yang membawa kepada kebenaran, mengingatkan agar kita hidup dalam kebenaran. Jadi pada saat saudara dan saya tidak kuat, saudara berdoa, saudara dan saya berdoa, ya Roh Kudus, kuatkan saya. Itu Roh Kudus. Pada saat kita mengalami suatu kesedihan yang sangat dalam, kita minta, ya Roh Kudus, hiburkan saya. Itu Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolong saya, bimbing saya kepada kebenaran. Itu Roh Kudus. Dia sadarkan kita dari kesalahan kita, akhirnya kita menuju kepada kebenaran. Nah ini mestinya kita sebagai anak-anak Tuhan begitu, mestinya. Itu standar target yang Tuhan berikan, supaya pada saat kita datang di hari penyelamatan, waktu Yesus datang kedua kali, Dia dapatkan saudara dan saya berkenan. Amin.
Dia dapatkan saudara saya berkenan. Kenapa? Kita membereskan akan semua hal-hal yang mungkin selama ini kita simple, sederhana, enggak apa-apa. Kita mulai belajar sekarang. Kita semua yang ada dalam ruangan ini, yang ikut online. Ayo kita bereskan semua itu. Seperti contoh yang saya katakan tadi. Dan contoh-contoh lain yang ternyata kita ini tanpa disadari melukai, menyakiti akan Roh Kudus. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan tadi udah jelas sekali. Dan oleh sebab itu mari kita baca beberapa ayat lagi. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring dengan iman. 2, 3. Sebab jika kita berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Lanjut. Tetapi yang ada ia akan dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih hebatnya hukuman yang Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, salah satu buku yang ditulis oleh Warren W. Wiersbe pernah dia berkata, Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara dan saya walaupun kita sering mengecewakan dia. Hanya ia tidak dapat memenuhi akan kehidupan kita, tidak dapat memberi kita kekuatan, dan tidak dapat memakai kita jika kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Artinya Bapak Ibu, Roh Kudus tak bisa bekerja di tengah perbuatan-perbuatan kita yang mendukakannya. Hal ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara dan saya. Jadi jawabannya, Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tidak akan. Tapi dia tidak akan menolong saudara. Tidak akan maksimal di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pergi. Tidak ada kata kau datang dan pergi. Itu lagu zaman dulu. Gak ada. Jadi dia tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi karena kehidupan kita tidak bertobat, tidak berubah, sering mengecewakan, sering melukai, sering menyakiti dia, dia tidak akan maksimal dalam kehidupan kita. Satu cara adalah bertobat. Satu-satunya cara bertobat dan mengakui dosa. Sehingga Roh Allah, dia akan mampu, dia akan maksimal dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita di tengah ketidakmampuan saudara dan saya. Roh Allah akan menolong saudara. Roh Allah akan maksimal dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya akan keluar dari setiap masalah yang ada. Dan kita mengatakan terima kasih Tuhan. Tuhan menolong saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna yang ada dalam ruangan ini atau yang ikut live streaming. Tapi kita terus berubah dan merubah akan kehidupan kita. Pola kehidupan kita, hati, pikiran, perkataan kita. Yang kadang-kadang mungkin keluar dari kata-kata kita tanpa disadari adalah kebun binatang mini yang keluar. Tapi saya percaya dan yakin kalau kita membaca firman Tuhan, dengar pujian penyembahan akan mengubah cara kehidupan kita. Amin. Dan akhirnya kita tidak lagi mendukakan Roh Kudus.
mendukakan roh Allah, mendukakan dia. Bapak Ibu ingat cerita tentang di Alkitab tentang Saul. Saul raja yang diurapi. Apakah roh Allah meninggalkan dia? Tidak. Tidak meninggalkan dia, tapi kekuasaan, otoritas yang dipercayakan kepada dia tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sampai-sampai Daud pun dia tidak berani untuk menyentuh akan Saul karena dia menyadari dia raja yang diurapi. Sekali lagi, dia kehilangan kepercayaan, kehilangan otoritas. Tuhan cabut itu dalam kehidupan daripada Saul, tapi roh Allah tetap ada dalam kehidupan dia. Muncul dalam kehidupan dia kecemburuan, marah dan lain sebagainya. Karena kuasa lain yang menguasai akan Saul. Bukan lagi kuasa Roh Kudus, kuasa roh Allah yang menguasai Saul. Enggak lagi. Sampai-sampai Daud datang ke istana untuk memainkan kecapi, untuk memberikan kekuatan kepada Saul. Kalau kita baca perjalanan daripada Saul, pada saat Daud memainkan kecapi, dia tenang, dia damai sekali akan kehidupan daripada Saul. Tapi pada saat Daud tidak bersama-sama lagi di istana, semuanya berubah. Kenapa? Saul berkompromi. Tuhan katakan musnahkan semua. Barang-barang yang ada musnahkan semua. Tapi ternyata Saul tidak memusnahkan semua akan jarahan yang ada. Ada hal-hal yang lain yang dia ambil, dia bawa ke istana. Padahal Tuhan katakan, waktu kau mengalahkan mereka, musnahkan, tidak ada yang tersisa, termasuk barang-barang yang mahal. Tapi Saul melihat ada barang-barang yang berharga dan dia bawa ke istana. Disitulah dia berkompromi, disitulah. Dan ternyata kuasa kegelapan iblis menguasai akan kehidupan daripada Saul. Kejatuhan daripada Saul di situ. Sekali lagi, dia kehilangan kuasa, kehilangan otoritas, kehilangan kepercayaan. Kehilangan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya sudah mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, kalau saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ayo mari kita maksimalkan akan kuasa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya akan maksimal dalam kehidupan kita, dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, kepada orang tua, kita patuh, kita taat. Nah ini lagi kembali. Jangan anggap kalau orang tua suruh kita minta tolong umpama Lili, tolong Li ke warung. Entar gitu kan. Si Lili lagi asik dengan handphonenya. Ini contoh, pasti Lili enggak. Tapi yang merasa bertobat. Ntar dulu, nih lagi asik nih, lagi seru nih, main game nih, lagi seru. 1, 2, 3 kali tidak pergi. Akhirnya mamanya yang pergi. Itu sudah mendukakan Roh Kudus. Itu udah melukai Roh Kudus. Mestinya kalau orang tua minta tolong, oke mas siap. Nah itu baru gitu. Sampai sudah 3 kali diomongin, minta tolong. Ya ampun, masa minta tolong sama gajah? Minta tolong sama harimau? Mestinya pada saat dia katakan tolong, minta tolong ke sana, mestinya kan langsung dong. Jangan sampai udah 3 kali pun gak digubris. Sekali lagi, mengecewakan orang tua, iya. Tapi yang paling sangat penting itu melukai Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus yang ada dalam kehidupan dia tidak maksimal, tidak peka. Tapi saya berharap anak-anak muda yang di tempat ini, tantangan di luar banyak. Karena kalau
diperhadapkan dengan semua pilihan-pilihan yang ada. Tapi ingat, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melukai, menyakiti, mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai. Sekali lagi, kita sama-sama belajar agar di hari penyelamatan nanti kita sama-sama, Tuhan mengatakan, aku berkenan akan kehidupanmu. Kau layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Katakan haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjaga hati sangat perlu dalam kehidupan kita. Menjaga akan hati pikiran kehidupan kita sangat penting. Karena Roh Allah adalah Dia Roh kebenaran. Dia penolong. Dia pembela. Dia pembela. Parakletos. Dia pembela yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita dalam terpojok, dalam tidak bisa buat apa-apa, tapi saya percaya Roh Kudus akan membela kita. Amin. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Roh Kudus adalah sesuatu yang saya katakan, jangan sampai kita menyakiti, maksudnya jangan sampai menyakiti perasaannya. Saya mengatakan, emang dia punya perasaan? Ya, saya katakan, jangan sampai menyakiti perasaannya. Kalau saudara sudah mengundang dia, ya Roh Kudus, masuk dalam kehidupan saya, bertakhta dalam kehidupan saya, kuasai kehidupan saya. Berarti dia yang saudara berikan otoritas sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dalam segala hal kita minta tuntunan daripada Roh Kudus. Dan saya kira percaya kita akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mendukakan Roh Kudus adalah ketika saudara saya menyakiti hatinya melalui perbuatan dosa dan ketidaktaatan. Beberapa contoh: berbohong, iri hati, amarah, menyimpan dendam, tidak mengampuni, hidup dalam dosa. Roh Kudus adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran. Saya kira percaya di tempat ini sudah mengalami pemulihan semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan dendam ya. Jadi kalau dendam sudah mendukakan Roh Kudus. Marah ada batasnya ya. Marah ada ya, kalau kita mendidik, kalau kita mengarahkan anak kita, ya pasti itu namanya disiplin. Tapi marah itu adalah yang terkontrol. Jadi mendidik anak, mengingatkan supaya saudara dan saya terus mengandalkan Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, tapi dia tidak maksimal dalam kehidupan kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi secara maksimal biarlah dia terus maksimal di dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita menghadapi ujian skripsi, ya kita sudah minta tuntunan Roh Kudus, sudah persiapan semua, sudah tulis semuanya, sehingga waktu ujian tenang. Ya pasti ya wajar lah, nervous, grogi, wajar. Aduh, grogi ya, gak apa-apa. Yang penting kan sudah belajar, nulis sendiri, tidak mengandalkan AI. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang ini diperhadapkan dengan teknologi canggih. Kita minta tolong sama AI, judul apa saja ini, wah dia langsung buatin semua itu. Dari bab 1 sampai berapa dia selesaikan semua. Itu teknologi sekarang. Jadi yang ngerti komputer sekarang AI itu tahulah. Apalagi di handphone dia, di laptop, di notebooknya dia sudah ada perangkat AI itu. Wah, sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Jangankan buat skripsi, buat khotbah saja bisa Bapak Ibu. Buat khotbah, umpama mendukakan Roh Kudus, langsung masuk program itu, cepat jadi. Dibuat oleh AI. Tidak minta tuntunan Roh Kudus. Tidak minta tuntunan Roh Kudus. Nah oleh sebab itu,
Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus karena teknologi. Teknologi dipakai untuk membantu saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, membantu kita, menolong kita. Kalau ini apa sih? Tapi jangan sepenuhnya teman-teman yang lagi mau buat skripsi atau tugas-tugas dalam kuliah karena mau gampang, udah. Daripada susah-susah minta tolong sama AI aja ya. Minta tolong. Iya. Karena ada kesaksian mau ujian supaya dapat diskon, dapat beasiswa, dapat 40% targetnya ujian online. Terus akhirnya ditanyalah gimana ujian kamu? Iya, saya minta tolong sama AI. Nah, tuh kan anak Tuhan loh. Pelayanan lagi. Karena mau kejar 40%. Soalnya online. Siapa nggak ada pengawas, cuma diri sendiri. Dia tidak peduli dengan mata Tuhan yang melihat dia lagi ujian. Mungkin di sini ya ininya dia, di sini hanya dia minta tolong buat matematika atau apa, minta tolong sama AI. Jawab, ya sempurna lah, bener lah. Dan itu waktu ujian itu kami ingatkan sama Kathleen, jangan contohi dia. Jangan contohi dia. Kamu jawab semampu kamu saja. Ya karena kan memang nggak tahu. Ya kita pun orang tua pun kan nggak tahu kan, umpama dia lagi ujian. Oh ini nama juga online, ujian online. Itu sudah mendukakan Roh Kudus. Mendukakan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, adik-adik, secanggih-canggihnya teknologi, kita harus punya hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Dan saya yang percaya Roh Kudus pasti akan menolong dalam setiap masalah-masalah yang ada. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia akan menolong kita. Pertanyaannya, mengapa saudara saya tidak boleh mendukakan Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah yang hidup dalam diri orang percaya. Dia adalah penolong, penghibur, pemberi kekuatan. Yang berduka Roh Kudus akan tolong. Kita diberikan kekuatan. Tuhan berikan hikmat dalam kehidupan kita. Itu Roh Kudus yang berikan hikmat. Mendukakan Roh Kudus juga dapat menghambat pertumbuhan rohani. Membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Saya kira percaya kalau Roh Kudus maksimal dalam kehidupan kita, pasti pertumbuhan rohani kita sangat kelihatan. Amin. Sangat kelihatan. Kelihatan. Dulunya dia bagaimana? Kalau dia ada Roh Kudus dan maksimal, sangat kelihatan. Kenapa? Dia selalu minta tuntunan Roh Kudus. Dalam keluarga suami istri, dalam usaha, dalam pekerjaan, sekolah, kuliah masa depan, mintalah Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan menolong saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Sehingga waktu kita menyanyi, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Jadi ya Roh Kudus akan menolong saudara. Saya yakin kok Roh Kudus akan tolong. Kalaupun sepertinya tidak ditolong, tetap kita punya respon, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Sekalipun tidak terjadi, terima kasih Tuhan. Beda kalau orang tidak penuh Roh Kudus, gagal, apaan sih ini? Udah rajin ke sekolah minggu, udah rajin ke gereja, udah rajin baca Alkitab, kok Roh Kudus tidak tolong? Berarti dia adalah agamawi. Kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, rajin ke gereja, sekalipun ini tertunda, tetap mengatakan terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Amin. Kalaupun belum mengalami kesembuhan, tetap mengatakan terima kasih Tuhan.
aku percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, marilah kita terus tumbuhkan iman kita, percaya kita bahwasanya roh yang ada dalam kehidupan kita ini adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pertanyaannya, bagaimana umpama saya menghindari supaya saya tidak mendukakan Roh Kudus? Bagaimana? Hidup dalam terang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman dalam kehidupan saudara dan saya. Ini kabar baik, ini firman Tuhan. Baca atau yang ada di gadget masing-masing. Firman Tuhan. Hidupi, baca, renungkan. Maka dia akan mengingatkan, hei anakku, jangan lakukan. Berdoa, bersekutu, doa, minta tuntunan Tuhan. Minta hikmat dan tuntunannya dalam setiap langkah. Hidup dalam buah roh. Hidup dalam buah roh. Kita sudah tahu buah roh. Kasih, sukacita, apalagi? Damai sejahtera, apalagi? Kesabaran, apalagi? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidup dari buah roh itu. Mama kita lihat, aduh, kayaknya saya ini kurang sabar, kesabaran. Lihat dari 9 buah roh itu. Wah, kayaknya saya selalu galau nih. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Terus umpama penguasaan diri. Waduh, saya ini kurang menguasai diri ya. Tiap hari makan kambing. Iya, di sini nggak ada pasti ya. Harus ada penguasaan diri. Lihat barang ini, lihat orang pakai itu, mau saya. Dia cari di online. Wah boleh nih. Lihat orang pakai ini, wah saya mau nih. Cari lagi. Itu namanya materialisme. Tidak puas apa yang ada. Berarti belum ada penguasaan diri. Belum ada. Tangga punya motor listrik. Ah boleh juga nih punya motor listrik ya. Padahal motornya masih bagus. Kalau pikir uang bisa dipakai yang lain. Belum ada penguasaan diri. Godaan yang datang kepada saudara dan saya itu banyak. Anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan tergoda. Kalau itu belum kebutuhan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa kalau belum kebutuhan. Itu masih keinginan. Keinginan mata. Mau. Tapi saya kira percaya kalau kita sudah ada buah roh ini, penguasaan diri. Apapun yang ditawarkan oleh orang, apapun yang ditawarkan oleh medsos, kita tidak akan tergoda. Amin Bapak Ibu. Nanti saja. Kalau itu sudah kebutuhan, pasti Tuhan buka jalan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat beberapa contoh bagaimana bangsa Israel seringkali tidak taat, bersungut-sungut, mendukakan roh Allah. Padahal mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dicukupkan oleh Tuhan, makan, Tuhan kasih daging, mau minum dikasih minuman, kedinginan dikasih tiang api, kepanasan dikasih tiang awan, dikasih semuanya. Tapi persungutan mereka inilah yang gak ketulungan. Jangan sampai kita sudah diberikan semua perlindungan daripada Tuhan, kita tidak bersungut-sungut,
Yang datang bukan tiang awan, yang datang bukan tiang api, tapi yang datang adalah angin. Angin yang muter-muter yang menghempaskan kita. Angin apa itu? Beliung. Iya. Pencobaan, tantangan yang pada akhirnya, aduh Tuhan, kenapa kau kirimkan ini? Tuhan sudah kasih tiang awan, tiang api. Tuhan sudah kasih. Kecukupan Tuhan sudah beri. Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Itulah perjalanan bangsa Israel yang mendukakan roh Allah. Tapi puji Tuhan, itu karena Tuhan menolong, membela, memakai Musa, memakai Yosua, sehingga perkenanan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Kalau tidak ada pemimpin yang punya hikmat, sampai-sampai Musa Tuhan tidak izinkan masuk dalam tanah Kanaan. Hanya dari kejauhan saja dia melihat Kanaan. Padahal kau pikir sepele ya perbuatan daripada Musa. Tuhan kan bilang waktu bangsa Israel kehausan minta air. Tuhan bilang, Musa, ambil tongkatmu, sentuhlah akan batu itu, maka akan keluar air. Karena Musa ini memang ini bangsa Israel, bukan disentuh, dia pukul. Dia pukul. Itu melanggar. Hanya Tuhan bilang, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Kamu tidak masuk. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, hati-hati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu peristiwa di Kisah Para Rasul tentang Ananias dan Safira? Tahu Bapak Ibu? Dia berbohong kepada Roh Kudus, akibatnya fatal. Mati pada saat itu. Mati. Dia meninggal. Jadi kesimpulannya, biarlah Roh Kudus bekerja secara leluasa dalam kehidupan kita. Membawa saudara saya pengenalan kepada Kristus, mengenal Dia, pribadi yang luar biasa. Dan perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya, kalau sampai kita mendukakan Roh Kudus, kita menolak kepada Roh Kudus itu sendiri. Ini yang berbahaya. Berujung pada tindakan yang tak dapat diampuni. Kalau mendukakan kita bertobat, kita diampuni. Tapi ini ada fase yang harus kita hindari. Dan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus atau menghina roh kasih karunia. Aduh, ini tak akan diampuni. Menghujat. Menghujat Roh Kudus. Kalau kita masih mendukakan, menyakiti, dan kita diingatkan kita bertobat, kita bisa diampuni. Contoh-contoh yang tadi. Tapi kalau sampai sudah menghina, menghujat Roh Kudus, itu tidak diampuni Bapak Ibu. Tidak diampuni. Tidak diampuni. Menghujat. Kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban. Terus, tetapi kematian. Jika ada orang yang menolak, betapa lebih beratnya
Jadi Bapak Ibu, ini jangan sampai. Dan kita tolak, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita hargai kuasa Roh Kudus. Kita harus hargai. Oleh sebab itu waktu memuji, menyembah Tuhan, saya percaya Roh Kudus menjamah kita. Jangan sampai dalam perkataan kita, dalam kehidupan kita, kita menghujat dan tidak menganggap akan kuasa Roh Kudus. Apa sih umpama kasar sekali, kita menghina, kita menginjak dia, tidak peduli. Jangan sampai keluar dari kehidupan kita, aku tidak butuh Roh Kudus. Apa sih dia itu? Itu sudah bagian daripada menghujat. Tapi saya kena percaya kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menyadarkan kita. Menyadarkan kita. Kisah 7 ayat 51. Kisah 7 ayat 51. Kisah 7 ayat 51. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat, hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Itu yang namanya menentang Roh Kudus. Kadang-kala mungkin kita melihat atau mendengar ada kesaksian atau ada orang-orang yang dia memang tidak peduli dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Kematian. Kematian yang terjadi dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka tidak peduli, dia bilang, apa ini? Kematian yang terjadi. Kematian. Pertama kematian rohani dan kematian secara fisik. Selesai. Bapak Ibu, sungguh tragis jika Roh Kudus yang telah dikaruniakan untuk menolong kita, kita abaikan. Kita tidak peduli akan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hiduplah menurut firman-Nya. Percayalah bahwa bimbingan Roh Kudus akan semakin nyata dalam hidup kita. Dan makin hari kita akan makin seperti apa yang Tuhan kehendaki dengan kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita angkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biarlah dengan pujian ini menggugah hati saudara dan saya. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus.